Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Januar dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi pelaporan keuangan. Dan sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Diandri Nanti Nurhasari dengan NIM 082. Saya Dava Satria Putra dengan NIM 084. Saya Lareta Putri dengan NIM 076. Saya Zia dengan NIM 058. Saya Fadia Rizky dengan NIM 077. Baik, adapun susunan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah lingkungan pelaporan keuangan, yang kedua ada IFRS, kemudian ada GAAP, kemudian Fair Value Accounting, dan yang terakhir adalah analisis pelaporan keuangan. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Langsung masuk ke topik pertama, yaitu reporting environment. Nah, di sini ada statutory financial reports, yaitu bagian terpenting dari laporan keuangan yang ada tiga kategori utama, yaitu financial statement, earnings announcement, dan juga other statutory reports. Nah, yang pertama adalah financial statement atau laporan keuangan, di mana merupakan digunakan untuk mempublikasikan produk dan juga pencapaian perusahaan kepada publik atau pemegang saham. Nah, di sini itu untuk menggambarkan kinerja perusahaan dan juga terdapat dua faktor penting dalam analisis, yaitu seasonality dan juga year-end adjustment. Nah, seasonality itu adalah musiman yang berarti harus mempertimbangkan efek musim, misalnya itu seperti kuartal keempat gitu. Lalu untuk year-end adjustment itu merupakan penyesuaian di akhir periode atau akhir kuartal. Itu. Lalu untuk yang kedua adalah earnings announcement atau pengumuman laba yang merupakan pengumuman yang menyajikan ringkasan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk periode tahunan atau kuartal. Nah, di sini earnings announcement itu berisi ringkasan mengenai uh, apa namanya laba gitu. Nah, biasanya itu disediakan untuk para trader yang diungkapkan di sebuah media keuangan seperti The Wall Street Journal. Lalu yang ketiga itu adalah other statutory reports, yaitu misalnya ada pernyataan kuasa, formulir 8K, dan prospektus yang harus menyertakan aplikasi untuk penawaran ekuitas. Next. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi statutory reports. Ada 4 hal utama. Yang pertama adalah GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles yang merupakan kumpulan standar pernyataan opini atau pedoman yang dikeluarkan oleh statutory seperti FASB, SEC, atau ICPA. Nah, kemudian yang kedua adalah motivasi manager, yang mana mereka itu bertanggung jawab untuk uh, atas integritas laporan keuangan, yang mana mereka itu berpengaruh pada penetapan standar dan juga motivasinya itu memengaruhi output berupa laporan keuangan. Lalu yang ketiga adalah mekanisme pemantauan dan penegakan yang memastikan keandalan atau integritas laporan keuangan sehingga menjadi lebih kredibel dan juga dapat berlangsung secara terintegritas gitu. Lalu yang keempat adalah sumber informasi lainnya yang berupa informasi ekonomi, bisa juga mengenai perusahaan, lalu voluntary disclosure dan juga pewarantara informasi atau analis. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IFRS.
Nah, IFRS itu atau International Financial Reporting Standard adalah kumpulan standar akuntansi internasional yang dirancang untuk memberikan transparansi, konsistensi, dan perbandingan dalam laporan keuangan di seluruh dunia. IFRS ini diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB dan digunakan oleh lebih dari 140 negara, termasuk ada Uni Eropa, Kanada, Australia, dan sebagian besar negara di Asia dan Amerika Selatan. Nah, mungkin bisa dikatakan singkatnya tuh IFRS ini merupakan standar internasional pelaporan keuangan yang diterbitkan oleh IASB dan dipakai oleh seluruh dunia agar bentuk laporan keuangan yang ada antar negara itu bisa dibandingkan dan seragam. Nah, tujuan utama adanya IFRS itu yang pertama itu transparansi. Karena dengan adanya IFRS ini, maka perusahaan itu dituntut menjadi lebih transparan, yang berarti keterbukaan dalam menyajikan informasi yang jelas, jujur, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan tanpa menyembunyikan informasi-informasi yang sekiranya merugikan. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan akuntabilitas, di mana dengan diterbitkannya standar IFRS ini, eh, diharapkan bahwa perusahaan itu akuntabilitasnya itu meningkat ketika perusahaan itu menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan, jujur, dan sesuai dengan standar internasional. Hal ini pastinya akan membuat investor, kreditur, dan stakeholder lainnya itu dapat lebih percaya terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga itu untuk efisiensi pasar, di mana tujuan IFRS untuk efisiensi prapasar ini berarti menciptakan sebuah standar akuntansi yang seragam agar informasi keuangan itu lebih mudah dibandingkan di seluruh dunia. Dengan standar yang konsisten, investor dan analisis dapat lebih cepat dan akurat menilai kinerja suatu perusahaan tanpa perlu menyesuaikan perbedaan aturan akuntansi antar negara satu dan negara lainnya. Selanjutnya itu komponen utama IFRS. Yang pertama itu ada laporan keuangan berdasarkan IFRS, di mana berdasarkan standar IFRS ini, laporan keuangan perusahaan itu diwajibkan mencakup 5 buah bagian penting, yaitu ada neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arukas, dan CALK. Oleh karena itu, untuk memenuhi standar IFRS yang benar, maka perusahaan itu diwajibkan membuat 5 laporan yang sudah saya jelaskan tadi untuk merangkai laporan keuangan yang baik dan benar. Yang kedua itu ada prinsip dasar IFRS, di mana IFRS itu eh, menggunakan pendekatan berbasis prinsip atau principle based approach, yang mana memberikan fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan dengan tetap menjaga transparansi dan konsistensi. Di dalam IFRS sendiri terdapat banyak prinsip, contohnya ada prinsip penyajian laporan keuangan, ada prinsip pengakuan pendapatan, ada prinsip pengukuran aset dan liabilitas, dan masih banyak lagi. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai materi GAAP. Jadi GAAP itu adalah seperangkat aturan dan pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan agar informasi yang disajikan itu lebih akurat, transparan, dan yang paling penting itu bisa dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Bayangin aja ya teman-teman kalau misalkan tiap perusahaan itu punya caranya sendiri dalam mencatat pendapatan atau mungkin mengukur aset, pasti bakal berbeda antara satu dengan yang lain gak sih? Makanya GAAP ini mengatur berbagai kebijakan seperti bagaimana kita mengukur aset, kemudian kapan kita harus mengakui pendapatan ataupun biaya, dan informasi apa saja yang harus kita cantumkan dalam laporan keuangan. Nah, saat ini tuh ada dua sistem utama yang digunakan dalam dunia akuntansi, yaitu ada US GAAP dan IFRS. Nah, US GAAP ini banyak digunakan di Amerika Serikat dan terkenal dengan detail aturannya yang sangat spesifik. Sementara untuk IFRS sendiri itu lebih banyak diadopsi oleh negara lain di luar Amerika Serikat dan cenderung lebih fleksibel karena memang berbasis prinsip. Nah, US GAAP ini adalah sistem yang berlaku di Amerika Serikat dan ditetapkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB. Nah, ciri khas dari US GAAP ini adalah sifatnya yang rule based. Artinya adalah ada banyak aturan detail dan spesifik yang harus diikuti oleh perusahaan.
Ini membuatnya sangat ketat dan terkadang itu juga agak kaku karena semuanya itu sudah diatur secara mendetail. Nah, di Amerika Serikat sendiri itu kepatuhan terhadap US GAAP ini juga diawasi oleh Securities and Exchange Commission yang memiliki wewenang untuk menegakkan aturan dan juga memastikan bahwa perusahaan yang terdaftar itu sudah memenuhi standar dari GAP ini. Baik, next. Oke, selanjutnya itu mengenai fair value accounting. Jadi, fair value itu estimasi nilai pasar aset atau liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukurannya. Nah, fair value ini mencerminkan asumsi pasar mengenai nilai kini, arus kas, masa depan. Kemudian ada pertimbangan dalam pengukuran fair value ini. Yang pertama itu adalah tanggal pengukuran. Tanggal pengukuran itu ditentukan pada tanggal laporan keuangan dan juga bukan saat aset dibeli atau liabilitas itu diakui. Nah, yang kedua itu adalah transaksi hipotesis. Transaksi hipotesis ini berdasarkan asumsi seolah-olah aset ataupun liabilitasnya itu dijual pada tanggal pengukuran. Yang ketiga, transaksi teratur. Transaksi teratur itu harus mencerminkan harga pasar dalam kondisi normal dan juga bukan dalam situasi luar biasa. Nah, yang keempat itu ada pengukuran berbasis pasar, di mana pengukuran ini berdasarkan harga pasar dan juga bukan spesifik perusahaan. Nah, yang terakhir adalah exit price. Nah, exit price ini fair value ditentukan dari harga jual asetnya itu atau juga dari transfer liabilities dan bukan berasal dari harga belinya. Next. Nah, ini selanjutnya ada perbandingan model historical cost dan juga fair value. Yang pertama itu ada transaksi versus penilaian saat ininya. Untuk historical, nilai aset dan liabilitas itu didasarkan pada transaksi yang telah terjadi di masa lalu dan itu tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Nah, fair value-nya, nilai asetnya dan liabilitas itu selalu diperbarui sesuai dengan nilai pasar saat ini, meskipun tidak ada transaksi terbaru. Nah, yang kedua itu mengenai biaya dan juga berbasis pasarnya. Untuk historical cost, penilaian asetnya itu ditentukan berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk fair value, penilaian asetnya itu didasarkan pada harga pasar ataupun asumsi pasar. Terus kemudian yang ketiga itu mengenai pendekatan pengakuan pendapatan. Untuk historical cost, pendapatannya itu dihitung dengan mencocokkan biaya terhadap pendapatan yang telah direalisasikan dan telah diperoleh. Untuk fair value-nya, itu pendapatan dihitung berdasarkan perubahan bersih dalam nilai wajar aset dan liabilitas, dan itu tanpa harus menunggu realisasi atas transaksinya yang udah terjadi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu mengenai hierarki input dalam pengukuran fair value. Nah, standar akuntansi ini menetapkan ada dua. Yang pertama itu input teramati atau observable inputs, di mana harga pasarnya itu dapat diperoleh dari sumber independen, seperti harga sekuritas yang dikutip di pasar. Kemudian yang kedua itu ada input tidak teramati, atau unobservable inputs. Nah, input tidak teramati itu keestimasi fair value yang didasarkan pada asumsi perusahaan karena aset ataupun liabilitasnya itu tidak diperdagangkan di pasar. Selanjutnya itu ada eh, dipecah jadi tiga kategori hierarki, menjadi tiga tingkat. Yang level 1 itu tuh harga kuotasi langsung dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sama. Atau level 1 itu adalah yang paling andalnya. Terus kemudian level 2. Level 2 ini adalah harga dari pasar aktif untuk aset maupun liabilitasnya itu serupa
ataupun dari pasar tidak aktif atau kurang akurat dari level yang pertama. Terus level yang terakhir itu adalah level 3, di mana inputnya itu tidak dapat diamati. Dan pada level ini itu bergantung pada estimasi dan juga asumsi dari internal perusahaan. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah valuation techniques. Nah, teknik evaluasinya ini merupakan pemilihan teknik penilaian bergantung pada ketersediaan datanya. Nah, setelah dipilih, teknik ini tuh harus digunakan secara konsisten kecuali ada perubahan yang memungkinkan penentuan fair value-nya itu lebih akurat. Nah, dalam teknik evaluasinya itu ada 3 pendekatan utama. Yang pertama itu market approach, di mana pendekatan ini itu berdasarkan harga dan juga informasi dari transaksi pasar yang sebanding. Nah, kemudian yang kedua itu income approach berdasarkan arus kas masa depan yang diskontokan ke nilai saat ini. Nah, yang ketiga itu ada cost approach di mana itu berdasarkan biaya penggantian aset dengan aset serupa. Lanjut. Nah, ini ada implikasi fair value accounting dalam analisis keuangan. Yang pertama itu ada volatilitas laporan keuangan, yang kedua dampak pada rasio keuangan, yang ketiga ketergantungan pada estimasi, dan juga keempat kredibilitas dan transparansi. Yang kelima perbandingan antar perusahaan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari fair value accounting ini. Untuk kelebihannya, yang pertama itu relevansi lebih tinggi. Yang kedua, transparansi yang lebih baik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dan yang terakhir itu peningkatan komparabilitas. Terus kemudian kekurangannya, yang pertama adalah volatilitasnya itu tinggi. Yang kedua adalah kesulitan dalam mengukur fair value itu sendiri. Terus kemudian yang ketiga ketergantungan pada estimasi dan juga asumsi, dan yang terakhir biaya implementasinya itu tinggi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next, untuk materi selanjutnya yaitu analisis pelaporan keuangan, yaitu proses mengevaluasi sejauh mana angka akuntansi ini mencerminkan realitas ekonomi. Jadi, analisis akuntansi ini melibatkan sejumlah tugas yang berbeda, seperti evaluasi risiko akuntansi dan kualitas pendapatan perusahaan, memperkirakan kekuatan pendapatan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan agar lebih mencerminkan realitas ekonomi dan membantu analisis keuangan. Next. Selanjutnya yaitu ada proses of accounting analysis. Jadi tujuan dari proses ini itu untuk mengevaluasi dan menilai informasi keuangan yang terkumpul dalam laporan keuangan suatu perusahaan guna memberikan pemahamannya lebih baik tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan tersebut. Di sini terdapat 2 proses untuk analisis akuntansi, yaitu ada evaluating earning quality dan adjusting financial statement. Untuk evaluasi earning quality sendiri, definisinya itu alternatif dari kualitas pendapatan dalam hal distorsi akuntansi sebuah perusahaan memiliki kualitas pendapatan yang tinggi jika informasi laporan keuangannya secara akurat menggambarkan aktivitas bisnisnya. Jadi ada beberapa langkah untuk mengevaluasi kualitas pendapatan. Ada identifikasi dan menilai kebijakan, ada mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi, menentukan strategi pelaporan, dan yang terakhir mengidentifikasi dan menilai tanda bahaya. Lalu untuk adjusting financial statement, ini tugas terakhir dan paling terlibat dalam analisis akuntansi adalah membuat penyesuaian yang sesuai untuk laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca. Untuk beberapa penyesuaian umum pada laporan keuangan ini meliputi kapitalisasi sewa operasi jangka panjang, lalu ada pengakuan pengeluaran ESO untuk penentuan pendapatan, ada penyesuaian untuk biaya satu kali seperti penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi, lalu ada pengakuan status ekonomi, pensiun dan rencana manfaat pasca pensiun, lalu yang terakhir ada penghapusan efek dari kewajiban dan aset pajak penghasilan tangguhan yang dipilih dari neraca. Next.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.